Hari ini aku pengen nge-highlight ya, materinya tentang apa sih yang mau dibawain malam hari ini. Aku pengen nge-highlight tentang saham-saham yang melesat hari ini, yang katanya tuh saham-saham Adaro, tapi sebenarnya bukan cuma Adaro. Kalau aku ambil benang merahnya, sebenarnya ini adalah sahamnya Pak Boy Thohir. Jadi saham-saham Pak Boy Thohir ini melesat ya. Pak Boy Thohir mundur dari Kutu sebagai komisaris Kutu. Terus gak lama saham-sahamnya melesat semua. Padahal Adaro ini labanya turun hampir 80%. Kira-kira kenapa ya? Sebelumnya aku baca beberapa komen dulu. Narista Monica, Adaro mantap Ci, thank you cuan M-Trade-nya, banyak yang cuan. PGEO di M-Trade juga habis cuan semuanya. Ya, jadi ada banyak yang cuan. Sebelum saya lanjutkan live malam hari ini, aku mau kasih disclaimer dulu bahwa di live malam hari ini aku kasih edukasi, aku kasih informasi, dan tidak ada ajakan beli jual saham ataupun kripto. Dan teman-teman kalau mau masuk pasar saham sebaiknya belajar dulu ya. Oke, halo Ci, Adaro apa ketutup ya gapnya setelah spin off, nanti gimana? Goto kok makin nyungsep, Pani lemes gimana? Sabar. Oke ya, jadi menu utamaku malam hari ini ngebahas saham-sahamnya Pak Boy Thohir. Ada yang bilang Adaro mau buyback Cimpate gitu, tapi sebenarnya yang lain-lain juga naik nih. Oke ya. Oke, aku matiin dulu komennya, aku izin komennya aku matiin di Igoy. Dan aku mau mulai share chart apapun, data-data apapun aku bisa share di Igoy. Aku @elemen_official yang ada di TokTok, yang di YT boleh ke situ ya. Nah, jadi saham-saham Pak Boy Thohir itu bukan cuman Adaro loh gitu. Bukan cuman AAD, Adaro mau buyback, iya bener. Tapi ternyata ada juga ADMR, MDKA, MBMA, ESA, dan BVIN. Jadi malam hari ini kita bakalan bahas ya. Dan M-Trade udah ada beberapa sahamnya terdahulu sebelum rally hari ini. Jadi udah nyolong start duluan. Weh, lah kok bisa sih? Apakah dapat bisik-bisik? Gak ada bisik-bisik ya. Jadi kita semuanya murni analisis pakai chart ya. Jadi kita lihat ada beberapa yang memang udah beberapa waktu yang lalu tuh udah akumulasi. Caranya gimana? Caranya dipelajari di M-Trade ya, di M-Trade Start. Dan besok ya spesial, besok hari ulang tahun aku tanggal 20 besok ya. Jadi kita buka morning briefingnya, jadi gratis. Tapi teman-teman yang M-Traders nggak usah khawatir nanti penuh nggak bisa masuk, tenang. Teman-teman yang ikut morning briefing besok disediakan link khusus sehingga teman-teman M-Traders, investors, M-Traders terutama ya, M-Traders yang mau masuk nggak bakalan kok sampai nggak bisa masuk kayak dulu ya. Jadi kita udah belajar. Nah, selain saham-saham Pak Boy Thohir yang meroket dan M-Trade udah cuan tuh beberapa saham tersebut, jadi bukan yang hari ini beli gitu ya, baru beli gitu. Ada yang hari ini baru beli, tapi ada yang beberapa udah kita beli duluan gitu ya. Semuanya murni analisis, tidak ada bisikan-bisikan, oke ya. Yang mau ikut morning briefing besok langsung aja DM saya dengan kode MP. Yang mau ikut morning briefing besok langsung aja DM saya dengan kode MP. Nanti akan dikasih linknya ya teman-teman ya, akan dikasih linknya. Nah, selain saham-saham Pak Boy Thohir, malam hari ini saya akan ngebahas tentang apa aja nih. Tarif impor. Baru aja tarif impor itu diturunin, sentimennya baru aja positif. Tapi Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent itu bilang ada potensi tarif impor itu balik lagi ke level resiprokal. Kalau negara-negara lain belum bikin kesepakatan dengan Amerika dalam waktu 90 hari ke depan. Nah, selain itu Trump ada bilang dalam waktu 2-3 minggu ke depan negara-negara akan mendapatkan surat pemberitahuan tarif. Analis mulai memprediksi tarif rendah China bakalan ditahan sampai akhir tahun. Alasannya karena Trump bakalan pakai tarif sebagai bargaining tool buat neken China untuk negosiasi lebih. Nah, jadi kesimpulannya seperti yang aku udah bilang kemarin, perang tarif belum berakhir, market masih akan berfluktuasi. Nah, malam hari ini aku akan bahas juga
Apakah ini semua karena Amerika lagi terlilit hutang, di mana Moody's menurunkan peringkat hutang Amerika dari AAA jadi AA1. Jadi dari AAA jadi AA1. Nah, artinya tingkat utang Amerika ini dinilai semakin beresiko ya. Jadi gara-gara utang Amerika dibilang makin beresiko, US Treasury 10 years yieldnya itu naik jadi 4,5% karena permintaannya turun. Nah, waktu itu sempat jadi 4,3 tapi jadi 4,5 lagi. Artinya apa? Kalau imbal hasil obligasi naik, yieldnya naik, maka beban utang Amerika bertambah karena Amerika harus ngebayar yield itu yang atau imbal hasilnya tuh lebih gitu loh. Jadi bebannya tuh pasti bertambah untuk bayar itu lebih. Nah, dengan bikin kepanikan lewat tarif impor yang bakal lebih tinggi lagi, investor tuh diharapkan oleh Amerika beralih ke aset lebih aman seperti US Treasury dan diharapkan yieldnya bisa turun. Tapi kenyataannya itu tidak terjadi, malah keluar ya. Jadi Jepang itu malah keluar, bukan pemerintahnya tapi institusi di Jepang malah keluar dari US Treasury. Yang menarik, pemilik dari US Treasury ini salah satunya Warren Buffett, Berkshire itu punya di US Treasury sekitaran 5% dan itu lebih besar daripada The Fed. Ya, ini baru pemanasan ya teman-teman, saya baru cerita tentang garis besar market hari ini tuh kayak gimana atau recently market gimana, karena Jumat kemarin aku juga nggak nge-live ya, ini update juga weekend gimana. Di sisi lain ya, tadi aku udah cerita sedikit tentang saham-sahamnya Pak Boy Thohir. Meskipun sentimen perang dagang ini lagi kurang oke, saham-saham di Indonesia itu udah pada naik dan saham-saham Pak Boy Thohir ya ini naik karena Adaro dan ADRO atau Alamtri dan AADI itu naik karena sentimen payback salah satunya 4 triliun. Nanti analisisnya kita akan bahas ya, technically ya. Dimana volume ekspor batubara selain itu kinerja AADI itu juga naik positif ya. Ya jadi dimana volume ekspor dari batubara AADI ini naik 7,2%. Dan volume penjualannya naik 3,2%. Meskipun volume ekspor batubara industri turun karena lemahnya permintaan dari China dan India. Ini ekspornya AADI bisa naik 7,2% dan volume penjualannya naik 3,2%. Ini satu hal yang sangat bagus sekali ya. Nah, ADMR juga bakal mendapat sumber pendapatan tambahan nih. Jadi dia bakalan dapat pendapatan dari smelter aluminium baru di Kalimantan Utara yang digarap anak usahanya PT Kalimantan Aluminium Industry KAI. Cuman yang menarik teman-teman, kalau kita bicara saham Pak Boy Thohir, ini tuh bukan cuman ADRO dan AADI doang. Bukan cuman Alamtri dan Adaro. Tapi ada juga ADMR, MDKA, MBMA, ESA, bahkan juga BVIN. Ini ikut naik. Nanti gimana selengkapnya teman-teman yang ada di TokTok yang detail langsung aja ke Igoy. Sebelum aku bahas saham-saham Pak Boy Thohir secara lebih lengkap lagi ya, aku mau kasih tahu selain besok ada morning briefing gratis buat teman-teman semuanya yang pengen join morning briefing jam 8.15, DM aku MP dan dari hari ini dan kalau nggak salah sampai besok atau sampai lusa ya, sampai besok kayaknya itu ada promo M-Trade. Saya dimanfaatkan oleh tim saya, birthday saya ya, jadi dimanfaatkan untuk promo nih ya. Jadi ada promo birthday saya yang mau daftar M-Trade, manfaatkan promo birthday saya besok. Saya belum birthday, besok ya, belum ya. Jadi DM saya aja EMT20 nanti bakalan di follow up untuk bisa belajar di M-Trade. Kalau belajar di M-Trade sebaiknya pelajari M-Trade Academy-nya, bukan cuma rekomendasi sahamnya aja ya. Oke, sekarang kita mau bahas dari market secara general terlebih dahulu. Hari ini market itu gimana? Baru kemudian kita akan bahas saham-sahamnya Pak Boy Thohir ya. Tadi udah aku bahas dikit, salah satu penyebab naiknya karena ada buyback 4 triliun. Tapi yang lain-lain kok ikutan naik, kenapa? Aku mau bahas secara general dulu market hari ini gimana. Aku mulai share chartnya IHSG, teman-teman yang di TokTok yang detail langsung aja ke Igoy @LME_official. Okidoki, teman-teman coba perhatikan di sini ya. IHSG ngegas terus.
Ini turun cuman sebentar 8 Mei karena dan asing waktu itu net sell saham-saham perbankan hanya karena menunggu negosiasi antara US dan China. Perang tarif ini gimana kabarnya? Akhirnya setelah kabar perang tarifnya oke, bagus, maka pada tanggal 14 Mei kemarin, asing yang habis jualan banyak saham big banks, mereka buy lagi. Jadi net buy lagi, terus ngegas terus sampai hari ini. Tapi kalau diperhatikan, sebetulnya teman-teman kalian semua bisa perhatikan, teman-teman yang ada di TokTok yang di YT, aku share chart di Igoy, ya. Jadi kenaikan saham-saham perbankan ini naiknya tuh udah candlenya kecil-kecil. Kecuali hari ini BCA naiknya sekitaran 2,15%. Nah, BCA sendiri sudah berhenti melakukan buyback karena valuasinya sebenarnya kalau kita lihat ini udah kembali ke fair value, bahkan sedikit di atas fair value gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatiin juga untuk saham-saham yang lain seperti saham BRI dan kawan-kawan, ini juga sudah mulai masuk ke masa uptrend sebenarnya. Jadi udah mulai dalam jangka pendek masuk uptrend. Kalau jangka menengah sudah mulai masuk uptrend juga. Ciri-cirinya apa sih besok ya? Dijelasin di morning briefing M-Trade. Jangka panjangnya belum uptrend, tapi udah mulai ada tanda-tanda positif. Nah, kemudian kita lihat yang menjadi penggerak indeks hari ini ada juga dari saham Astra International yang pastinya juga akan ngekor banking. Jadi akan ada Astra atau akan sentimennya positif juga kalau banking positif. Hari ini TLKM breakout dari level 2740 sekaligus TLKM ini breakout dalam tren jangka panjangnya dia. Jadi kalau aku mau kasih garis di sini, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ini sebenarnya batas dari stage 1 besarnya atau stage 1 jangka panjangnya dia. Dijelasin di morning briefing besok juga untuk cara pembacaan stage ya. Jadi teman-teman di sini breakout dari level 2740 ini TLKM juga ada satu pattern inverse head and shoulders yang lumayan gede. M-Trade udah ada nyolong start sebenarnya beberapa hari yang lalu pas di bottom atau di low-nya sekitaran tanggal 9 Mei dan hari ini tinggal ngehold aja. Jadi kalau saya ukur dari sini kayaknya M-Trade ini udah cuan sekitar 7,36%, jadi masih ngehold. Nah, buat TLKM ini sebenarnya butuh sabar aja sih teman-teman semuanya. Mungkin ada yang beli di bawah atau ada yang nyangkut di atas, butuh sabar aja. Kalau ditanya fundamental perusahaannya oke nggak? Oke, dia trennya ngikut banking ya. Oke. Nah, terus kemudian yang menjadi penggerak tadi ada saham ADRO. Aku nanti akan bahas secara fundamental dan juga secara detailsnya juga ya. Jadi M-Trade dapat di breakout awal tadi pagi hari kemarin terus kemudian AADI ini juga breakoutnya cakep. M-Trade ada masuk beberapa hari yang lalu sempat buy terus kemudian ada cut loss dikit karena dia sideways. 14 Mei kita buyback AADI dan kalau aku mau tambahin satu garis dari sidewaysnya di sini, AADI ini udah breakout dari jangka menengahnya dia ya. Jadi dari garis biru ini dari jangka menengahnya dia. Kurang lebih seperti itu. Nanti aku akan jelasin lebih detail lagi untuk saham-sahamnya Pak Boy Thohir. Aku mau start dari ngebahas kepemilikannya Pak Boy Thohir dulu ya untuk saham-saham ini. Jadi Pak Boy Thohir ini, correct me if I wrong, punya saham di ADRO ini sekitar 6,4% ya, terus AADI 5,8%, terus punya ADMR lewat ADRO 84,4%, MDKA aku belum kasih lihat kalian ya. Jadi ini chartnya MDKA, M-Trade juga ada buy beberapa hari yang lalu di 6 Mei. Jadi sekarang kita tinggal ngehold cuan aja. Ini yang saya bilang tadi, kita nggak buy-nya hari ini. Jadi pas naik pas udah cuan gitu ya. MDKA Pak Boy kayaknya punya 7,5% saham ini. MBMA 2,08% per Desember 2024. Nggak tahu kalau beliau ada beli lagi atau gimana beberapa hari ini, saya nggak tahu juga ya. Kemudian mungkin nanti akan ada pengumuman ya barangkali. ESA 14,5%, beliau punya saham segitu. Kemudian Bevin
punya 51,12% yang berasal dari kepemilikan tidak langsung melalui Trinugraha Capital dan CSCA yang dimiliki oleh Pak Boy Thohir. Nah, yang menarik, Pak Boy Thohir ini mengumumkan di awal bulan ini akan mundur dari komisaris GoTo karena mau fokus pada usaha keluarga. Usaha keluarganya apakah semua itu tadi? Ya, anyway. Saya nggak mengomentari itu ya. Terus RUPS dan agenda persetujuan atas pengunduran dirinya bakal dilaksanakan dalam waktu dekat. Nah, ADRO dan AADI ini seperti yang tadi saya udah bahas. Ini ADRO tengah melakukan buyback sebesar-besarnya 4 triliun dengan periode pembelian 16 Mei sampai 2 Juni. Catat tanggalnya 16 Mei sampai 2 Juni dan sekarang baru di awal-awal. Nah, kalau misalkan sebelum 2 Juni naik tinggi, bisa jadi udah berhenti buyback kayak BCA ya. Nah, terus dilakukan secara bertahap. Terus sedangkan untuk AADI juga mau buyback, berencana buyback 4T juga yang baru akan dimintakan restu ke rapat umum pemegang saham 22 Mei ini. Jadi apabila agenda buybacknya disetujui oleh RUPST, maka ini bisa jadi satu sentimen positif buat AADI, disclaimer ya buat teman-teman semuanya. Dan bakalan dilaksanakan kemungkinan buybacknya 23 Mei sampai 12 bulan mendatang. Nah, jadi keduanya tuh melakukan buyback dengan menggunakan kas internalnya. Nominal buyback itu just for your information lebih besar dibandingkan buyback saham-saham big banks, termasuk juga BBRI yang nilainya sekitar 3 triliun. Sedangkan market cap-nya dari saham-saham ini tuh memang lebih kecil dari saham-saham for big banks. Jadi aku cuma mau kasih tahu impact dari buyback ini akan jauh lebih besar. Sekali lagi teman-teman, besok ada morning briefing gratis jam 8.15 ya. Jadi ini biasanya dieksklusifkan untuk M-traders. Tapi M-traders nggak perlu khawatir karena besok ada URL yang terpisah. Jadi DM aja yang mau ikut morning briefing, DM saya MP. Atau kalau mau langsung ke URL-nya, wah ini nanti malam tim saya bakalan balas-balas WA-nya bakalan banyak nih. Kalian bisa langsung ke URL yang saya pin di IGOI saya di bawah sini, emtrade.id garis miring briefing gitu ya. Pakai kode MP20. Anyway, aku lanjut ya. Nah, AADI, operasionalnya AADI ini pada kuartal 1 2025 itu positif. Jadi volume ekspor batubara AADI itu naik 7,2% dan penjualannya naik 3,2%. Hal ini tuh didapat dengan di tengah ekspor batubara industri itu turun 12% pada 4 bulan pertama 2025 karena lemahnya permintaan dari China dan India. Ini sangat bagus sekali. Sementara itu ADRO labanya turun 80%, sebenarnya itu sangat wajar sekali. Kenapa? Karena yang menyumbang laba terbesar ADRO dulu kan AADI ya. Jadi ini sebenarnya sudah expected. Inilah yang menjadi jawaban kenapa ADRO nggak turun tapi malah naik ya. Kenapa ya? Karena expected ini bukan surprise buat analis, buat market gitu loh. Ya, jadi nggak kaget lagi. Nah, tahun depan ADRO laporan keuangannya bakalan lebih bagus. Jadi kalau tahun ini secara year on year dibandingin tahun lalu pasti akan jelek terus. Tiap kuartal pasti akan lebih kelihatan jelek, kelihatan labanya turun. Kenapa ya? Karena dulu ada AADI. Jadi kalau mau menghitung sebenarnya kalau mau apple to apple kita mesti menghitung laporan keuangan ADRO yang tahun 2024 dulu itu mesti sebenarnya AADI-nya dikeluarin. Baru ini bisa dibandingkan dengan laporan keuangan yang tahun ini tuh itu bisa perbandingannya tuh bisa relevan gitu loh. Jadi kalau dulu masih ada AADI nggak bisa di-compare karena sekarang nggak ada AADI. Nah, kita juga nanti akan ngelihat laporan keuangan ADRO tiap kuartal atau tiap bulan itu bagaimana ya. Kalau pertumbuhan tiap kuartal, tiap bulan bagus, ya berarti ADRO oke. Kalau nggak bagus, nggak akan di buyback juga sih sama perusahaan. Nah, terus sekarang kita mau ngomongin ADMR atau emiten Pak Boy Thohir yang lain lagi nih. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu technically tentang ADRO dan AADI karena tadi baru sekilas aja. Sebelumnya aku mau share teman-teman yang mau join morning briefing besok, selain DM aku dengan kode MP, kamu juga bisa screenshot yang ada di IGOI aku @ellenme_official. Di sini ada link daftarnya dan petunjuk daftarnya.
supaya kamu nggak nunggu lama nunggu balasan dari tim aku untuk URL MB-nya. Linknya di sini ya, di Igoi aku ya. Oke, Igoi aku _official. Oke, langsung aja aku mau bahas ADRO atau PT Alam Tree Resources Indonesia yang dulu namanya Adaro. Jadi kalau sekarang kita ngomong Adaro itu berarti AADI. Kalau kita ngomongin Alam Tree itu berarti ADRO. Yang masih pemula jangan bingung karena dulu ADRO ini namanya Adaro, terus brand Adaro diambil oleh AADI dan ADRO-nya ganti nama Alam Tree. Nah, ini udah dijelasin di morning briefing tadi pagi bahwa ADRO ini sudah breakout dari stage 1-nya stage 4-nya atau tren turunnya dia. Dari tren turun ini ada dua macam garis tren turun, yaitu garis tren turun yang warnanya saya ganti warna dulu. Teman-teman yang di TokTok, yang di YT, aku lagi share chart di Igoi aku _official. Perhatikan dua garis miring ini dari garis merah dan garis biru. Breakout atau naik dari garis merah yaitu pada tanggal biru ini, tanggal 15 April 2025 ya. Ini sebenarnya udah mulai masuk masa sideways atau masa stage 1-nya dia. Ya, di sini ada stage 1 kecil di sini breakout dari tren jangka pendeknya dia ya. Nah, kemudian perhatikan dia di dalam tren ada tren. Nah, kemudian pada tanggal 28 April ini breakout dari tren jangka menengahnya dia, dari downtrend line jangka menengahnya dia. Dan yang menarik per hari ini ADRO dia breakout atau naik dari masa sideways jangka menengahnya dia atau dari stage 1 jangka menengah. Jadi ini yang biru miring pasangannya dengan yang ini 1920, yang merah pasangannya sama merah. Oke, nah terus teman-teman, bahkan hari ini si ADRO ini dia breakout dari MA100-nya ya, dan potensially menguji the next resistance di 2420. Nah, jadi kalau aku perhatikan di MA100 ini juga relevan dengan low yang ada pada tanggal 12 Februari. Jadi ini sebenarnya si ADRO ini dia sudah breakout dalam tren jangka menengah panjangnya dia, bukan hanya jangka pendek saja. Kalau jangka pendek saja itu udah kejadian pada tanggal 14 April dan juga pada tanggal 5 Mei. Artinya apa sih breakout dari tren jangka menengah panjangnya dia? Artinya berarti tren naiknya ini bisa dibilang akan lebih stabil. Maksudnya gini Bapak Ibu, breakout ini bukan breakout yang main-main, bukan breakout yang cupu-cupu punya. Jadi dulu saya nggak mau beli ADRO setelah dia AADI lepas dari dia gitu ya. Nah, jadi apalagi waktu itu ada dividen gede banget terus dia jatuh. Nah, jadi dibiarkan dulu, turun-turun, jatuh-jatuh, biarkan dulu. Tapi bukan berarti kita anti dan sentimen pada satu saham tertentu terus-menerus. Jika stage atau trennya sudah berbalik seperti ini, kita mau masuk juga gitu, dan kita udah masuk. Nah, kesimpulannya apakah saham ini bakalan naik terus? Yang namanya saham dalam tren naiknya akan ada turun sedikit. Turun sedikit normally sampai berapa? Sampai level 2160-an. Di area ini, teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, boleh ke Igoi untuk bisa lihat chart saya. Chartnya ada di _official Igoi saya. Nah, jadi ADRO, kalau aku ngelihat hari ini volumenya tinggi banget kayak gini, ada kemungkinan besok tuh masih bisa mantul naik lagi. Dan kalau mantul naik lagi, berarti retracementnya nggak bisa pas kena di 2170, barangkali cuma di 2270 saja. Tapi saran aku, sebaiknya teman-teman yang belum punya, jangan hajar di atas, tunggulah retracement dulu. Saham-saham yang di retracement banyak, dan besok juga akan di-share di Morning Briefing M-Trade. Yang mau ikut Morning Briefing M-Trade, langsung aja ke link yang ada di Igoi aku, yang aku pin di sini, di screenshot aja. Linknya ada di Igoi aku, _official ya, di Igoi ya. Aku lagi live di Igoi juga, oke ya. Karena kalau aku suruh DM nanti kayaknya kok susah gitu. Okidoki, langsung kita
ke AADI. Nah, jadi hari ini ADRO rally dan kita udah dapat kemarin pas lagi dia muntup-muntup. Terus kemudian AADI gimana? Wih, kok ngomongnya pas udah naik. Loh, kalau join M-Trade dikasih tahu pas belum naik gitu ya. Nanti tapi kok di live yang dibahas pas udah naik, enggak kok, kadang-kadang aku juga kasih watchlist juga ya. Jadi tunggu on retracement. Jadi meskipun udah naik si ADRO-nya, sebenarnya kamu bisa nunggu retracement beberapa hari lagi dan itu masih bagus. Oke. Kenapa dikasih di M-Trade ya? Karena M-Trade ya udah belajar membernya, jadi kita utamakan lah pastinya ya. Oke, ya udah belajar di akademi. Oke, perhatikan AADI. AADI ini termasuk yang kita tipe nyolong start, jadi bukan yang langsung hajar beli di atas. Ini AADI nyolong start, inverse head and shoulders ya. Ini nyolong start di sini. Ini di 14 Mei kemarin. And potentially breakout dari 73. Kok bisa tahu? Sebenarnya yang nggak tahu, tapi kita melihat pattern dan apa yang kita ajarkan di workshop super trader atau kita ajarkan di M-Trade Academy ya wes, ini yang kita pakai. Kita ngebaca cycle, kita ngebaca transisi dari setiap cycle. Nah, ini perhatikan di sini, ini transisi dari siklus pendeknya di sini ya. Ini transisi dari siklus pendeknya. Nah, ini breakout di sini ya di tanggal 15 April dia sudah mulai sideways. Kemudian transisi dari siklus yang menengahnya dia, perhatikan di sini, yang menengahnya dia transisi di sini di 14 Mei. Terutama di hari ini 19 Mei. Jadi kesimpulannya kita udah ngelihat signal itu sebenarnya dari 15 Mei. Kok nggak langsung dihajar beli sih? Lagi wait and see pembentukan patternnya gitu loh. Tapi kalau beli di bawah kan cuannya lebih banyak, apalagi kalau belinya pas di bottom sini di 8 April. Itu namanya strategi investing, beda lagi dengan trading. Kalau trader mindsetnya berarti cari saham yang mau naik. Kalau investor belinya pas lagi turun-turun banget, tapi harus difilter dulu fundamentalnya. Kalau trader aku nggak terlalu peduli fundamental, tapi aku peduli dengan likuiditas dan peduli dengan timing. Timing itu berarti trend. Timing itu berarti kapan saham itu mau breakout, kapan saham itu mau naik. Bumi suka ya beli on breakout terus toh. Enggak sih, kadang-kadang kita buy on retracement atau buy on weakness juga. Yang di TokTok yang di YT boleh ke iko aku @official. Nanti kamu bisa screenshot link morning briefing besok. Morning briefing itu ngapain sih? Morning briefing itu artinya Zoom kita di M-Trade. Zoom-nya ngebahas tentang saham-saham lebih detail secara teknis. Dan aku mau disclaimer dulu buat teman-teman yang ikut morning briefing, jika besok kamu tidak terlalu paham, kita akan coba untuk paham kan ya, kita akan coba untuk lebih ini, karena itu adalah fasilitas untuk M-Trade Academy kita gitu, yang buat yang udah belajar kelas kita. Anyway, biar kalian tahu aja morning briefing itu kayak gimana, bedanya apa sama live, bedanya pastinya lebih straightforward. Oke, terus ADMR, yuk kita ke ADMR ya. Jadi ADMR ada sentimen bagus apa dari Pak Boy, saham-saham Pak Boy baru aja bilang mengundurkan diri dari GoTo, mau fokus ke bisnisnya. Udah naik aja nih saham-saham Pak Boy ya. Jadi ADMR ini bakalan dapat sumber pendapatan baru, ada sentimen positifnya. Dari smelter aluminium di Kalimantan Utara lewat anak usahanya PT Kalimantan Aluminium Industry. Target produksinya bertahap mulai kuartal 4 2025, tapi dampak pendapatan signifikan itu baru terasa di 2026 ya. Smelter ini bakalan jadi katalis positif buat pendapatan jangka panjang ADMR. Penjualan kuartal 1 2025 udah mencapai 20% dari target tahunan 5,8 sampai 6,1 juta ton gitu. Nah, terus aku mau kasih lihat kalian comparison kinerja saham grup ADRO, ADMR, dan AADI. Aku share di Igoy aku ya. Jadi ini aku mau kasih lihat nah, perhatiin di sini teman-teman.
Di Igoi aku ini ada beberapa data fundamental. The table, bentar aku pilihin dulu ininya. Oke. Ikonnya @elemen_official. Perhatiin di sini. Ini kinerjanya. Nah, ini ada notes-nya ya. Notes ini penting. Nanti aku jelasin maksudnya bagaimana. Aduh. Oke, kita fokus di tabelnya dulu aja. Notes-nya nanti saya bahas nanti. ADI. Perhatikan revenue-nya ini secara tahunan turun 22,5% secara tahunan. Secara kuartalan dia juga turun, ya. Ini batubara. Nah, terus ADRO meskipun net profitnya turun hampir 80%. Teman-teman perhatikan. Ya, ini revenue-nya ADRO secara kuartalan dia naik 116%. Ya, jadi kenapa labanya turun secara tahunan waktu itu? Ya karena dia ada spin-off atau melepas AADI yang menjadi sumber laba atau sumber income besarnya dia, gitu ya. Jadi secara tahunan income-nya dia juga turun si ADRO, tapi secara kuartalan income-nya naik. Nah, terus perhatikan untuk ADMR ini sebenarnya revenue-nya secara tahunan dan kuartalan turun, net profit-nya juga turun. Terus AADI ini juga revenue-nya turun secara tahunan dan juga secara kuartalan turun. Perhatikan secara valuation, AADI valuation-nya sangat murah sekali. Loh, tunggu sebentar. Oke lah, bisa diterima kalau ADRO labanya turun karena ada ngelepas AADI waktu itu ya, jadi mungkin revenue dan labanya turun, bisa diterima. Tapi kok kenapa AADI ini labanya ikutan turun ya? Jadi AADI itu kenapa labanya turun, penjualannya turun ya? Simply karena harga batu bara itu normalized atau udah turun di sepanjang 2025, itu turun sekitaran 20,6%. Loh, tapi kenapa investor masih mau beli AADI? Ya saya nggak tahu, mungkin simply karena valuasinya murah aja dan perusahaannya masih cuan ke depan. Nah, kalau kita bicara kinerja keuangan sektor batubara ini, saham batubara, mungkin perlu dibandingkan juga dengan saham-saham batubara yang lainnya. Jadi besok akan dibahas di morning briefing. Tim coach yang nonton ini please note dan kasih tahu ya tim coach besok yang present supaya dibahas juga nih laporan keuangan batubara yang lainnya. Jadi bisa apple to apple ya. Jadi enggak yang kayak kelihatannya AADI aja yang turun gitu. Jadi perbandingannya gimana? Oke. Abis ini aku bahas ADMR secara teknikal, aku juga akan bahas ESA. Nah, sekalian aku mau bahas ESA dulu, sentimennya bagaimana. Kita sebenarnya trade tidak berdasar sentimen dan kita tidak peduli sentimen. Tapi sepertinya teman-teman pengen dan perlu tahu juga buat apa yang terjadi di emiten ini, perusahaan ini tuh kayak gimana, apa yang terjadi ya. Jadi, tapi itu bukan dasar pengambilan keputusan kita. Besok dikasih tahu dasarnya gimana. ESA, saham yang dimiliki Pak Boy Thohir itu salah satunya juga ESA. Hari ini juga naik ya. Tapi ESA ini punya sentimen sendiri yang bisa ngedongkrak kinerja perusahaannya dia sebenarnya. Transformasi menuju masa depan yang lebih green, yang lebih hijau. Nah, ESA ini sebenarnya dia lagi masuk ke babak baru dengan konversi pabrik amonia dari grey amonia ke blue amonia yang akan dimulai produksinya pada Q4 2028. Nah, proyek ini tuh diproyeksi bakalan kasih premium ke harga 11-14% lebih bagus harganya dibanding grey ammonia. Terus nambah laba perusahaan sekitar 42-52 juta US dollar di 2029 sampai 2035. Ya, jadi untuk prospek long term-nya kelihatan lebih bagus. Kemudian menurunkan biaya produksi secara bertahap berkat kemajuan teknologinya dia. Nah, terus proyeksi potensi tambahan dari proyek SAF-nya dia, Sustainable Aviation Fuel,
Jadi itu berbasis used cooking oil, jadi minyak goreng yang sudah dipakai di batang dengan kapasitas 260 juta liter per tahun. Nah, kalau terrealisasi, proyek ini bakalan bisa nambah pendapatan sampai 312 juta US dollar per tahun, lebih dari 2 kali lipat pendapatan tahunan saat ini, dan mendukung transisi energi global dan permintaan industri aviation rendah karbon. Buat kamu yang tidak mengerti apa yang saya omongin, tenang saja, saham lebih simpel daripada penjelasan tentang perusahaannya, dan teman-teman bisa trading, bisa cuan tanpa harus mengerti ini perusahaan lagi ngapain. Akan dijelasin di morning briefing and trade besok. Nah, jadi ESA ini punya fondasi bisnis yang juga lebih solid gitu ya. Jadi dia mengoperasikan 2 bisnis intinya, ada LPG, menyumbang 13-16% pendapatan. Ini cuma pengetahuan umum biar kamu tahu ini perusahaan apa. Dan amonia ya, jadi amonia ini dia pabriknya di Sulteng, lumayan gede. Intinya ESA ini bakalan cuan lebih gede dari blue amonianya dia ke depan. Oke, sekarang saya bahas dulu ADMR dan ESA sebelum kita kemana-mana. Ya, sebelum kita ke saham yang lain, yaitu Saratoga next sahamnya. Tarik napas dulu, inhale exhale, minum dulu ya. Muncrat. Kayaknya aslamku naik deh, telat makan. Kenapa? Tidak apa-apa, karena terlalu asik bekerja. Cie. Aku kangen loh sama timku, aku kangen sama M-traders, investorsku kalau kelamaan pergi. Oke, kita ke ADMR. Kita ke ADMR. Perhatikan ADMR. Ini udah breakout dari downtrend, ini sideways, besok bakalan dijelasin lebih details. Sempat breakout lagi dari masa stage 1-nya pada 22 April, tapi kemudian gagal, false breakout, dan kemarin breakout lagi. M-trade nyolong start kemarin. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada saham breakout kayak ADMR tanggal 22 April dan gak dapet sahamnya, kamu gak usah bingung, gak usah panik. Kadang-kadang ada retracement. Kalau gak ada retracement, ngegas naik terus, itu berarti gak sehat. Saham yang bagus yang memang lagi diakumulasi oleh investor gede, bukan digoreng, dia biasanya akan ada retracementnya. Kenapa? Karena investor gede itu mereka rasional, jadi nggak mau ngegas terus tinggi. Mereka akan nunggu turun dikit, nanti ada retail yang profit taking, jualan dikit ya mereka masuk di situ. Dari pola pikir seperti inilah yang akhirnya membentuk pattern flag. Apa kui pattern flag? Pelajari di M-Trade ya. Dan besok kita akan bahas banyak saham-saham lebih detail lagi, termasuk watchlist apa yang menarik untuk di trading besok di M-Trade morning briefing. Oke, nah jadi perhatikan untuk ADMR dalam jangka pendeknya kemungkinan dia bisa menguji sampai level 1045. Jangka pendek itu dalam hitungan mungkin 1-2 hari. It's not a buy recommendation karena M-Trade sudah buy duluan kemarin. Dan udah cuan sekitaran 5%. Jadi kalau kena sampai 1035, 1045 seperti dengan projection kita ini berarti udah floating profit sekitaran 10%. Tapi buat kalian yang baru nonton ini, boleh kok ditunggu atau dinanti. Teman-teman yang ada di TokTok yang di ETF boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Dan breakout dari MA100 menunjukkan bahwa ADMR ini sudah mulai menuju ke tren jangka menengah atau tren jangka panjang yang lebih kuat, bukan cuman short term atau jangka pendek aja. Jadi lebih confident untuk nge-hold disclaimer buat semuanya. Apa yang kita prediksi dan antisipasi pakai ilmu atau jurus apapun sebenarnya adalah untuk menilai probability, kemungkinan, possibility saham itu akan naik, berapa persen kemungkinan saham itu akan naik dan berapa persen kemungkinan gagal. Tidak pernah ada 100%. Ketika kita terlalu confident, 90% naik, biasanya kita akan masukkan lebih banyak. Dan ketika kita over confident, biasanya chartnya udah ketinggian dan justru malah jatuh. Dan dari situlah Sir John Templeton mengeluarkan satu quotes wisdom yang sangat bijaksana sekali. Bull market itu born on pessimism, pas orang takut. Tanggal 8 April misalnya, grow on skepticism.
di awal April, pertengahan April, dan juga awal Mei, pertengahan Mei ini. And mature on optimism sebentar lagi. Mature on optimism and die on euphoria. Euforianya kapan? Ini saat ini belum. Tapi orang-orang dari skeptis sudah mulai optimis saat ini. Tapi IHSG memberikan kita satu signal untuk berhati-hati sebenarnya. Aku balik ke IHSG sebentar. Kok ke XX sebentar. Salah. Oke. Ya, ini IHSG sebenarnya sudah memberikan kita signal untuk hati-hati. Ini MA 200 monthly, ini adalah tanda untuk hati-hati sebenarnya. Oke, tadi kita udah bahas tentang ADMR, INDI, ADI, ADMR, ADI, ADRO, apalagi ya, ESA. Kita mau bahas sekarang SRTG. Nah, SRTG atau Saratoga ini, ESA lupa. ESA dulu ya. ESA. Grok, denger gak sih bunyinya Ara? Grok, ya ampun. ESA tadi kita buy karena dia ada breakout kecil di sini dari tren kecilnya dia di sini. Dan ESA ini sebenarnya masih di stage 1. Aku mau ngebatasin stage 1-nya ESA di sini. Di sini, ini warnanya aku kasih warna biru ya di 650. Ini adalah batas dari stage 1-nya dia. Ada satu garis lagi di 680 di sini. Ini ada batas stage 1 juga, tapi aku kasih garis putus-putus di sini. Nah, perhatikan ESA di sini ya. Ada satu hal yang menarik sedikit sebenarnya, ini signal yang kecil banget yang banyak orang yang tidak perhatikan. Kebanyakan orang yang main indikator doang tidak memperhatikan. Jadi dasar ketika saya mengajar atau tim coach saya mengajar chart itu bukan cuma main indikator, tapi prinsip dasar membaca cycle itu harus sangat diperhatikan sekali. Termasuk sekecil di sini ada low yang lebih tinggi daripada low yang sebelumnya di 8 April ya. Jadi di tanggal 9 Mei dan 8 April ini perbandingkan di sini. Ada low yang lebih tinggi, itu adalah tanda-tanda kita watch. Dan confirmation-nya hari ini. Dia breakout hari ini dengan volume transaksi tinggi meskipun breakout-nya breakout dari resistance yang sangat kecil sekali. Dari stage, dari cycle sangat kecil sekali. Ini berarti kalau kita buy ELSA di sini, ini berarti kita tuh sebenarnya lagi nyolong start. Sebentar, aku ganti warna ini dulu. Kalian dengar gak sih bunyi ngoroknya Ara? Krok. Dia dengerin suaraku ini udah kayak lebay kali ya. Oke. Kenapa stage 1? Stage 1 tuh karena masih di bawah 650 ini. Ini yang membatasin masa sideways-nya dia. Breakout dari sini berarti uptrend. Nah, ini makanya masih dibilang nyolong start karena kemungkinannya masih bisa zigzag sebelum dia breakout dari stage 1 atau dari 650. Tarik napas yang nanya Goto bentar. Aku temanya hari ini baru tertohir, Boy Tohir. ESA masih punya Pak Boy, bukan punya adek Pak Boy Tohir, ada saham di sini deh. Oke, intinya ESA ini kita lagi nyolong start. Ini bisa naik sampai berapa kan kalian suka nanya itu kan ya. Sementara sih kita ngelihatnya sampai 720. Disclaimer bisa sampai 800 juga, rentang waktu mungkin 1 bulan or less. Wih, berani amat Gawelen kasih projection segini. Projection juga bisa salah ya. Jadi maafkan saya kalau tidak tercapai. Kalau tercapai ya udah, cuan dinikmati sendiri. Jangan kirimin saya kado barang-barang yang warnanya pink. Saya suka berbagai macam warna. Gak usah kirim-kirim. Kirim cinta dan cuan aja. GR siapa yang mau ngirimin. Mari kita lanjut ke Saratoga. SRTG. Kenapa SRTG meroket juga? Karena SRTG ini dia itu perusahaan investasi ya, kayak Berkshire. Perusahaan investasi. Bedanya kalau Berkshire itu correct me if I wrong, kayaknya lebih banyak ke listed company. Tapi kalau Saratoga dan value company ya. Tapi kalau Saratoga itu lebih ke dia ada mix juga, ada value, ada growth company juga gitu. Ya, jadi ada yang public, ada yang private company. Kemudian dia tuh Saratoga punya beberapa perusahaan yang juga punyanya Pak Boy Tohir.
Jadi contohnya aku share aja ya tabelnya biar kalian bisa ngebaca juga, biar nggak bosan ngantuk. Kalau aku ngebaca gini kan kalian bisa ngantuk ya. Ini sumbernya dari laporan keuangan perusahaan. Nah, kalian lihat sendiri di sini. Ya, jadi ini ada PDIA, ini ada Pak Boy Thohir semua di sini. Ada dia punya AADI melalui ESI, melalui ESL, punya ADRO, punya ADI gede, terus punya TPI, GMDKA, dan perusahaan publik lainnya yang ini masih ada kepemilikan Pak Boy Thohir di emiten-emiten ini. Ya, ini dari, aduh Ara ngapain sih? Kakiku dijilatin. Oke, ya, jadi anyway, kita mau bahas sekarang SRTG-nya secara teknikal. Gimana SRTG secara teknikal? Sebentar ya, bahas SRTG secara teknikal, secara chart. Orang lagi live dijilatin kakinya, minta makan dia kayaknya. Oke, lihat nih. Ini breakout dari downtrend, ini sideways. Kenapa gak beli di bawah aja sih di sini loh? Kalau investor beli di bawah, dan waktu itu memang kita udah kasih tahu di Mvest, bukan untuk saham SRTG tapi saham-saham yang lain. Waktu itu eyes on banking. Kemudian yang di tok-tok yang di detail lihat di Igoy. Tanda SRTG naik tuh 7 Mei, waktu itu kita buy breakout dan ada remind beberapa hari setelahnya juga sampai 1580-an itu kita masih remind, sampai tanggal 15 Mei kita masih remind, padahal waktu itu 14 Mei sempat turun sampai 1565. Kok nggak takut? Enggak ya, karena kita tahu, we know what we are doing. Kalau sampai turun pun kena stop loss ya stop loss aja dengan damai, jangan menganggap stop loss itu tabu. Jadi aku juga nanti akan kasih lihat saham yang stop loss apa aja. Hari ini sebenarnya kalau kita perhatikan SRTG itu another breakout. Dia sudah breakout di anak tangga yang kedua. Jadi anak tangga yang pertama yang saya kasih warna merah di bawah ini stage base satunya dia breakout dari jangka pendek. Sedangkan anak tangga kedua ini yang saya kasih warna biru, ini breakout dari jangka menengahnya dia. Dan dia sedang membentuk anak tangga yang ketiga. Yang telat tunggu retracement-nya aja, dia akan membentuk anak tangga yang ketiga, dimana bentuknya kurang lebih kayak gini. Besok kemungkinan besar bakalan bisa naik sampai 1960. Kalau saya salah ya mohon dimaafkan karena saya bukan dukun. Karena saya bukan bandar sih tepatnya. Bandar pun bisa salah juga, dibentung sama big investor lain yang mungkin ada yang profit taking, ada yang jualan. Tapi kemungkinan aku ngelihat kayak gini. Kenapa? Karena hari ini minat belinya masih besar, jadi besok kemungkinan masih bisa naik, dan setelah itu baru dia ada retracement. Loh sama-sama lo retracement di 1805, kenapa sih kok mesti harus nunggu naik dulu, tunggu ada retracement dulu, biar kamu gak kena pentung kayak gini. Jadi kalau kamu beli di pojokan, ini bisa lumayan retrace sedikit kan ya, lumayan toh. Loh Miss, tapi katanya besok naik. Iya kalau naik, kalau enggak ya jadi kita antisipasi ada dua macam retracement. Ada retracement yang atas dan ada retracement yang bawah. Kemungkinan besar aja deh retracementnya model yang atas atau yang bawah sih. Yang bawah aku ganti warnanya ungu muda ya. Kemungkinan besar yang atas atau yang bawah sih, kemungkinan besar yang atas. Tapi kenapa nggak belinya sekarang sih Max Solo? Makanya belajar biar tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya bakalan galau-galau terus. Oke ya, belajar. Semua ada konsekuensinya. Oke, belajarnya gimana? Start dari besok ikut morning briefing M-Trade jam 8.15 pagi WIB. Oke, jadi intinya SRTG mulai masuk uptrend untuk jangka menengahnya dia. Tidak hanya short term saja. It's very beautiful. ESA lagi nyolong start baru di awal. Oke, sentimen tarif resiprokal, tarif impor bakal balik ke level resiprokal. I guess Donald Trump mungkin barangnya kurang atau udah mulai mau profit taking, nggak tahu deh, saya ngomong ngaco aja lah gitu. Tapi memang dia sempat pernah diperiksa terkait dengan insider trading. Saya pernah bahas beberapa waktu yang lalu dan saya nggak ulang lagi karena saya bosan kalau ngulang-ulang. Kadang saya mengulang hal yang penting aja. Moody's sudah nurunin peringkat utang Amerika, tadi aku udah bahas. Aku mau share satu chart debt as share of GDP Amerika, dan ini naik terus sih, ya udah nggak apa-apa.
utang Amerika naik terus, nanti dia obligasinya negara juga akan nambah terus. Kalau gagal bayar gimana? Kayaknya nggak akan gagal bayar sih, paling nerbitin surat utang yang baru lagi. Ya semoga laku aja. Terus sekarang kita bahas China, gimana kabarnya China sebelum kita ke saham-saham lagi nanti. Jadi rilis data ekonomi China, industrial production secara tahunan itu turun dari 7,7% jadi 6,1%. Penting, jangan leave dulu karena saham-sahammu udah tak bahas ya. Jadi ini penting, perhatiin. Retail sales secara tahunan China itu turun dari 5,9 jadi 5,1%. Padahal konsensusnya itu di angka 5,5%. Jadi ini di bawah ekspektasi. Nah, kalau sebelumnya data China masih bagus semua dibandingkan dengan Amerika, sekarang udah mulai kelihatan. Jadi memang China menang. First round China menang. Tapi kalau diterus-terusin, perang tarif tidak mereda, ya jadinya nggak bagus. Tapi bagusnya kemarin di Geneva, di Swiss, itu udah ada kesepakatan untuk keringanan perang tarif di kedua belah pihak. Jadi kesimpulannya, data retail sales China dan industrial production China yang turun ini hopefully nggak akan berlarut-larut jeleknya. Terus BCA sekarang, aku bahas BCA ya. Kinerja BCA menurut aku ini stunning. Jadi selama 4 bulan pertama 2025, laba bersih BCA itu tumbuh 17% secara tahunan menjadi 20,2 triliun. Meskipun secara bulanan MOM itu turun 33%. Itu cyclical biasanya. Tapi kalau kita bandingkan secara tahunan itu masih naik 17%. Nah, jadi untuk BCA nanti aku akan bahas di Igoi channel aku. Kinerja kredit dan likuiditasnya bagaimana? Loan to deposit ratio 80,4% itu masih bagus, masih di bawah bank-bank besar lainnya yang angkanya sekitaran 90-an% ke atas beberapa bank besar ya. Terus pertumbuhan kreditnya juga cukup bagus di angka 12,8% secara tahunan, padahal guidance itu perkiraan projection tahunan itu hanya 6-8% saja. Ini sampai bulan April kemarin pertumbuhannya 12,8%, itu jauh di atas guidance, jauh di atas projection, jauh di atas harapan. Guidance itu perkiraan dari perusahaan sendiri. Ya, jadi awal tahun kemarin BCA sempat turun banget karena guidance-nya itu ya rendah atau perkiraannya rendah. Selengkapnya tentang BCA ini kita akan bahas di Igoi channel aku, jadi just follow my Igoi. Oke, ada promo M-Trade yang mau belajar tentang M-Trade ya, DM saya EMT20 dan nanti akan di follow up oleh tim saya. Dan yang mau ikut morning briefing M-Trade langsung aja ke Igoi aku, ini ada linknya, aku pin di SS aja, oke ya. Terus ada kabar bagus dari Tins, selalu ada bonus buat yang ngikut sampai akhir dan rajin. Jangan saham udah dibahas terus kau kabur. Yang di tok-tok, yang di YT, sini kemari, sini ya. Yang di tok-tok, yang di YT, ayo ke Igoi. Saham Tins, apakah akan meroket seperti saham-saham Pak Boy Thohir? Kita juga tidak tahu. M-Trade ada nyolong start pada tanggal berapa nih ya? 25 April, jangka pendek sudah profit taking atau malah cut loss. No, ini aku mau kasih lihat deh. Sebentar ya. Aku kasih lihat aja. Nah, ini M-Trade, dagangannya M-Trade, ADRO cuan 19-20%, SRTG 11-16%, jangka pendek, jangka menengah masih hold ini. ADMR 6, Pegas 5, Bovin ini juga kalau nggak salah ada Pak Boy juga nih. Aces cut loss, TLKM profit taking, BBNI ya ini hijau semua. MAPI, BRMS waktu itu sempat cut loss loh, ada merahnya. Jadi we have to embrace cut loss ya, nggak boleh
merasa tabu dengan stop loss atau pembatasan risiko, tapi banyak kan cuannya. Oke ya, terus kita ke TINS. Lupa atau tadi mau kasih lihat TINS. Oke. TINS waktu itu kita profit taking 3-6% jangka pendeknya, jangka menengah kita masih hold. Dan apakah TINS akan melaju? Gak tahu ya. Tapi yang jelas kita ngelihat tanggal 6 sama tanggal 7 Mei, terus 16 Mei ini volumenya cakep, beautiful banget. Terus kemudian TINS ini kabar bagusnya ya, Danantara kan ngehandle semua BUMN. TINS ini lagi dibenahi Danantara. Jadi Mind ID Holding BUMN Tambang itu menyerahkan pengelolaan PT Timah atau TINS ke Danantara. Ada yang bilang, wah nanti dikorupsi lagi. Jangan sujon dulu lah. Udah fokus dulu sentimen positifnya. Jadi Danantara mulai masuk ke beberapa BUMN ini dan mulai mengelola, dan mungkin juga ada ngebeli beberapa saham BUMN ya. Jadi ya just nikmati aja gitu loh, gak usah ribut-ribut sujon dulu. Bukan karena aku kenal Pak Pandu, tapi aku objectively gitu loh. Oke. Jadi tujuan ngebenahin tata kelola, cegah tambang ilegal dan sebagainya. Terus jadi intinya sih technically kita mau ngeliat lah ya TINS ini kinerjanya gimana. Terus Pegas ini juga chartnya interesting. Dia ngedominasi pasar 91% dan M-Trade ada buy Pegas waktu itu pas tanggal 14 Mei. Sekarang udah tinggal ngebungkus cuan aja. Lola terus apa yang boleh dibeli? Belajar dulu. Besok di morning briefing M-Trade, linknya ada di Igoy aku. Oke, terus aku mau ngebahas tentang US stocks, tapi kayaknya ini udah pada banyak yang kabur-kaburan. Jadi US stocks, materi US stocks perlu aku share nggak ya? Aku bam di Igoy channel deh. Anyway, aku tadi ada janji mau share tentang PCA dan beberapa update tentang US stocks. Aku mau nge-share tentang Nvidia di Igoy channel aku. Jadi kalian follow my Igoy dan masuk ke channel aku ya. Oke, udah kelar live aku malam hari ini. Siapa yang kangen Ara? Monty Uncle, aku bau bedak wangi, nggak tahu bedanya apa. Aduh ngereok. Behave Ara, behave Ara. Kenapa Ara? Behave Ara. Aduh. Minta makan dia. Oke deh. Thank you semuanya.